Instrumentation Control and Decision System. Salah satu lab kakak Instrumentation Control di Teknik Fisika ITB. Mata kuliah yang menunjang penelitian di laboratorium ini dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian ada 2 dosen di lab ini, yaitu Pak Augie, lalu ada Pak Yul sekaligus sebagai kepala lab ICODS. Selanjutnya, Pak Yul akan menjelaskan mengenai sejarah dan latar belakang laboratorium. Oke, jadi sejarahnya dulu barangkali ya. Ya. Lab ini sebenarnya awalnya bernama INDI atau Instrumentasi Industri. Oh ya. Itu sejak tahun 2003 barangkali, atau mungkin sebelumnya. Jadi kemudian kebetulan saya pergi keluar selama hampir 9 tahun, kemudian namanya kurang lebih 3-4 tahun yang lalu berubah menjadi MSIK kalau nggak salah. Nah, sejak tahun lalu kayaknya namanya MSIK kurang keren, jadi saya ganti namanya menjadi ICODS. Sebenarnya dalam bahasa Indonesianya itu Laboratorium Sistem Instrumentasi Kontrol dan Keputusan. Tapi kalau bahasa Inggrisnya lebih keren, ICODS, Instrumentation Control and Decision System Laboratory. Jadi saya dulu INDI menjadi ketuanya. Dulu bukan sekali namanya INDI, Instrumentasi Industri, kemudian dibawa oleh Pak Saul di lantai 4, kemudian diberganti nama, dan sejak itu diketuai oleh Pak Sutanto, dan sejak tahun lalu atau 2 tahun yang lalu saya menjadi ketuanya lagi, 3 tahun yang lalu. Sejak Pak Tanto pensiun, jadi saya kembali menjadi ketuanya dan namanya saya ganti. Itu namanya menjadi ICODS itu. Tapi untuk lebih menyesuaikan dengan apa yang dilakukan di lab ini, maka namanya itu diubah karena di situ dilakukan tidak hanya instrumentasi dan kontrol, banyak pekerjaan, tugas akhir, riset, penelitian, dan lain-lain kaitannya sama decision system. Jadi sejak dulu memang terkenal. Pada saya zaman terakhir saya di sana itu yang tugas akhir ada 25-30 orang barangkali. Sekarang mungkin ada hampir 15-20 orang. Jadi kalau lihat di dalam labnya sendiri itu banyak yang kaitannya sama proses industri. Kita punya distributed control system, kita punya berbagai peralatan penunjang untuk tugas akhir, dan pokoknya keren-keren lah. Jadi sekarang kita mau tahu tentang risetnya. Kita dengar lagi dari Pak Yul ya. Di sana banyak yang sekarang sedang melakukan tugas akhir yang terkait dengan autonomous system. Autonomous system atau autonomous vehicle, jadi yang kaitannya sama dengan kendaraan, dengan bus, dengan kereta api. Sekarang sedang banyak dilakukan oleh petugas akhir atau PTA yang kaitannya sama dengan autonomous car. Jadi kita sedang mendesain suatu autonomous car. Salah satu anggotanya Edwin ini. Jadi banyak hal yang menarik yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ingin bertugas akhir atau berkecimpung di lab sana. Oleh Nabila dan Rasis membuat bentuk digital dari motor pada drone. Jadi tanpa harus mengganggu drone-nya, kita bisa melakukan maintenance pada bentuk digitalnya di laptop misalnya, juga yang ada dengan industri proses. Kemudian ada juga yang tugas akhir yang kaitannya sama simulasi nonlinear untuk urusan pengembangan tikus, itu kerjasama dengan Belanda. Mestinya mereka harusnya berangkat ke Belanda, tapi karena COVID ini mungkin ditunda. Tapi salah satu pembimbingnya adalah profesor dari Belanda. Jadi untuk yang tugas akhir di lab ini terbuka kemungkinan untuk juga tugas akhir dengan luar, atau juga untuk mempresentasikan makalahnya. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang keluar negeri untuk presentasi makalah di luar negeri sana, tentu saja dalam bahasa Inggris. Dan juga ada yang pergi ke Bali dan lain sebagainya.
Nah, keren banget kan? Tapi nggak cuma belajar, lab ICOS juga ada main-mainnya nih. Coba kita dengar ya dari Pak Yul. Nanti kalau misalnya masuk di lab ICOS, 1-2 kali kita pernah ngopi bareng. Iya, betul Pak. Juga pernah nonton bareng, tapi dengan admin belum kesebutan karena ada COVID ini. Jadi di samping kegiatan yang serius, belajar, tugas akhir dan lain-lain, kita juga ingin mengadakan yang santai-santai. Oke, thanks. Nomor 1, anggota lab terbanyak, 19. 2, pengunjungnya paling banyak. 3, ada panggungnya. 4, lab paling dingin. 5, ruangan penuh oleh alat-alatan lab lain yang labnya lebih sempit, kayak Indi. 6, ada penghuni tetap selain anak lab. 7, nggak ada dosen di lab. 8, lokasi lab kita di lantai 2 paling ujung sebelah kanan. Lab kedua terluas setelah TKL, kata Abel. Lab kita punya 18 locker, tapi punya 2 kunci. Rebutan. Kasih.